Sobat Farming, kembali lagi dengan kami di Yuki Talks dengan saya Ayu dan rekan saya Ruden. Oke, jadi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih Den. Yang Pastinya. seringkali dianggap ribet nih oleh Sobat Farming sekalian. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah biosecurity. Oke, bener banget sih ya. Kita juga selama ke lapangan tuh sering ya menemukan peternak yang belum menerapkan biosecurity-nya itu dengan Betul baik. banget. Alasannya sih katanya ya cukup rumit ya dan ribet juga gitu kan, banyak tahapannya. Padahal itu tuh adalah tahapan krusial ya di Betul peternakan untuk menjaga keberlangsungan peternakannya gitu. Nah, makanya kita di sini mau bahas itu, tapi kita mau buat format yang lebih sederhana ya. Kita mau menjelaskan biosecurity itu nggak ribet loh gitu kan. Itu tuh sangat-sangat simpel dengan menerapkan apa yang akan kita bahas di episode kali ini. Oke, benar banget nih. Mungkin sebagian banyak ya beberapa peternak ini masih menganggap bahwa biosecurity itu ribet, langkah-langkahnya tuh susah dan juga biasanya juga pekerja-pekerjanya yang kayak tidak terlalu menerapkan gitu. Makanya di sini kita menekankan bahwa biosecurity ini penting untuk dilakukan karena fungsi dari biosecurity sendiri ini untuk mencegah dan juga memutus rantai penyebaran dari penyakit itu sendiri agar ternaknya lebih sehat dan juga produktivitasnya tidak akan terganggu. Betul. Oke. Jadi kita bisa mulai bilang nih ya, 3 langkah simpel kali ya untuk kita bisa menerapkan biosecurity di peternakan, yaitu dengan rumus 3M. Apa itu 3M? Apa aja tuh? Jadi 3M itu pertama adalah mencegah masuknya sumber penyakit gitu kan. Yang kedua, yang kedua adalah mencegah penyebaran penyakit di dalam peternakan. Dan yang ketiga, M-nya adalah memantau kesehatan ternak begitu. Nah, mungkin kita bisa bahas dulu nih yang pertama ya, tadi ya mencegah dulu gitu kan. Masuknya ya. Lebih baik daripada mengobati. Boleh dijelaskan Kak Ayu? Nih. Mungkin kita akan membahas tentang poin M yang pertama nih, yaitu mencegah masuknya penyakit. Karena tanpa disadari seringkali penyakit dari ternak itu sendiri itu berasal dari luar nih Dani. Betul. Yang bisa dibawa dari manusia, yaitu dari pekerja ataupun tamu-tamu yang biasanya masuk ke dalam lokasi peternakan. Dan mereka itu bisa membawa nih penyakit dari luar yang masuk ke dalam peternakan yang pada akhirnya akan menginfeksi ternak itu sendiri. Sebagai contohnya nih, misal di peternakan itu tidak menerapkan biosecurity dengan baik, kemudian ada tamu datang nih dari daerah lain yang kita tidak tahu, ternyata mereka itu sudah pernah mengunjungi farm lain yang ternyata di sana terjangkit penyakit seperti AI, kemudian juga ND dan lain sebagainya. Kemudian dia masuk ke lokasi farm tanpa biosecurity yang ketat. Yang pada akhirnya agar penyakit yang menempel pada tubuh pekerja ataupun tamu itu sendiri bisa mencemari ataupun menginfeksi si ternak yang ada di farm itu, dan pada akhirnya ternak-ternak itu akan terinfeksi penyakit dan akhirnya akan menimbulkan mortalitas yang meningkat ataupun produktivitas yang menurun. Iya, jadi bener ya, pencegahan itu lebih pertama gitu, lebih baik juga karena memang itu adalah pintu utama gitu kan sebelum menyerang peternakan. Betul. Tapi kalau kasusnya penyakit udah masuk ke peternakan tuh gimana Kak Ayu? Nah, kita bisa melakukan cara yang kedua, M yang kedua, yaitu mencegah penyebaran penyakit yang sudah ada di kandang. Karena memang kalau udah kecolongan tuh pasti susah ya. Kita harus segera melakukan langkah-langkah preventif. Apa aja itu? Misal tadi nih Kak Ayu bilang katanya ada orang keluar masuk atau kendaraan keluar masuk, itu kan kita harus segera ambil tindakan ya. Biasanya kita bisa melakukan disinfeksi gitu kan dengan menggunakan disinfektan gitu. Nah, itu tuh bisa diterapkan ketika mobil masuk dan keluar, terus juga ketika orang pekerjanya mau masuk, gitu ya betul, ke kandang, itu sangat-sangat perlu diterapkan. Dan juga yang pastinya itu perlu menggunakan desinfektan yang aman dan ramah lingkungan. Karena kalau itu berbahaya itu juga kan akan menjadi bumerang ya untuk peternakannya gitu kan. Nah, makanya kita itu bisa menggunakan desinfektan yang bebas toksik dan juga tidak menyebabkan iritasi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya Virol Oxy. Nah, ini adalah desinfektan dari Jerman ya Kak Ayu ya. Itu tuh bisa sangat-sangat efektif karena dia tuh keringnya oksidasi gitu dan sangat kuat gitu konsentrasinya. Oksidator yang mana itu bisa mematikan bakteri virus yang menempel pada permukaan, entah itu permukaan baju kita atau mungkin permukaan peralatan gitu juga kan. Kendaraan-kendaraan yang betul. keluar masuk. Dan yang pasti itu tidak menimbulkan iritasi. Kan biasanya suka banyak tuh ya di luar sana tuh yang perih atau enggak baunya tuh menyengat, panas, betul. Gitu, nah, kalau dengan Virol Oxy ini tuh tidak ya, karena memang itu sudah teruji juga anti flammable ya, tidak mudah terbakar juga, sehingga itu tuh tidak mengandung bahan alkohol dan kimia yang berbahaya gitu. Nah, juga lebih hemat juga Kak Ayu, karena memang satu takarannya itu
1 kilo ya itu bisa untuk 1000 liter air. Jadi sangat-sangat banyak gitu. Betul. Oke, Dan nah juga jadi kan itu ya Viral Oxy juga kan punya kemampuan self ya, sanitizing itu kan ini ya, yang menjadi unik dan beda ya kayu dari desinfektan di luaran sana. Kita itu ada yang namanya coating ya. Jadi nanti bahan chemicalnya itu akan mengcoating gitu. Nah, jadi lebih terjamin ya keamanannya dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, makanya mulai mencegah salah satunya adalah dengan cara itu ya, sanitasi dengan bahan yang aman dan tidak menimbulkan residu berbahaya. Oke, nah selanjutnya nih, ada beberapa faktor penyebab penyakit itu penyebar dong di kandang, bisa jadi dari pakan atau dari orang masuk. Nah, yang paling penting itu adalah dari air minumnya Kak Ayu. Karena memang air minum ini kadang juga kecolongan gitu loh. Nah, biasanya tuh ya kita hanya menggunakan desinfektan atau menggunakan klorin ya namanya. Itu kan itu sudah tahu sendiri kali ya kalau misalnya bercampur dengan bahan organik itu akan menghasilkan trihalometana dan lain sebagainya. Itu kan berbahaya begitu, betul. Nah, makanya sekarang juga mulai banyak nih KU yang beralih ke teknologi. Teknologi apa itu namanya? Teknologi sinar ultraviolet atau lebih tepatnya sinar UVC. Nah, itu tuh sangat-sangat bisa menjadi alternatif dari sobat farming yang ingin mengganti penggunaan bahan kimia yang nantinya akan berbahaya dalam jangka panjang begitu. Nah, jadi di sini kita akan memperkenalkan juga nih seperti biasa ada yang namanya Luminor Blackcomb yang mana ini adalah sinar UV ya. Di dalamnya itu bisa mendisinfeksi air dan mensterilkan air bahkan sampai 99,9% karena memang ini juga tidak menimbulkan residu ya karena cuma lampu gitu kan yang tahan lama juga 9.000 sampai 10.000 jam dan juga ada dosisnya juga yang mana itu tuh tergantung dari intensitas dan waktu kontaknya gitu. Kita ada dosis di 30 mg ya per centimeter kuadrat. Itu sangat-sangat efektif untuk membunuh bakteri E. coli, Salmonella dan juga sampai virus juga ya Kak Ayu. Karena memang penyakit itu ya. ada dosisnya tuh yang sesuai dan intensitasnya juga sudah bagus gitu. Karena memang ini juga dari luar negeri Kak Ayu, dari Kanada. Ya, makanya ini udah tersertifikasi internasional juga NSF gitu kan. Sehingga dan sudah aman gitu ya. Dan yang paling enak tuh adalah praktis. Karena nggak perlu waktu nunggu-nunggu lama ya Kak Ayu. Cukup mengalirkan air ke tabungnya itu, chambernya itu, ntar keluar dia udah langsung bersih juga gitu, ya, steril gitu kan. Jadi nggak perlulah nunggu-nunggu seminggu, 2 minggu, berapa lama gitu kan. Bener banget. Jangan khawatir, jadi lebih instan gitu. Dan yang pasti kita juga harus apa ya, mencegah penyebaran penyakit juga ya. Dengan cara apa nanti boleh dijelaskan oleh Kak Ayu. Oke, kemudian yang mungkin poin lanjutnya untuk melanjutkan mencegah penyebaran penyakit itu tadi, mungkin ketika misalnya tadi kan udah dijelaskan ya gimana sanitasi pekerja, peralatan dan juga memastikan bahwa kualitas pakan dan minum yang diberikan itu tetap aman gitu, nggak mengandung bakteri ataupun virus yang bisa memperluas penyebaran itu lagi. Selain itu juga kita bisa memisahkan ternak-ternak yang sakit itu. Misal nih di peternakan itu udah ada 1 atau 2 ternak yang kira-kira nih udah kelihatan dia loyo, lesu, nafsu makannya dia menurun, bahkan bobot badan dan feed intake-nya dia itu tuh menurun. Kita harus segera memisahkan dia gitu, memisahkan dari ternak-ternak yang lain karena ditakutkan ternak itu sudah terinfeksi. Kalau dibiarkan di dalam lingkungan yang sama dengan ternak-ternak yang lain, dia akan menginfeksi ternak yang lain. Gitu Kak Roden. Betul, jadi bener ya itu kita harus mencegah dan juga mengatasi ya penyebarannya. Dan juga tadi ada ya M yang ketiga tuh apa Kak Ayu? Nah, M yang terakhir itu adalah memantau kesehatan ternak nih. Jadi setelah kita mencegah masuknya penyakit dan mencegah penyebaran penyakit, kita juga perlu nih Kak Roden untuk memantau kesehatan ternak. Karena dengan kita udah menerapkan 2 poin pertama nih, tapi kita lupa memantau kesehatan ternak kan takutnya nih kita kecolongan ada ternak yang sakit terus kemudian dibiarkan tetap aja nggak dipisahkan kan lama-kelamaan dia akan menginfeksi ternak-ternak yang lain. Jadi dengan menerapkan 3M tadi itu, yang pertama mencegah masuknya penyakit, yang kedua mencegah penyebaran penyakit, dan yang ketiga itu memantau kesehatan ternak. Tentu ketika itu diterapkan dengan baik dan tepat, tentu semua penyakit yang ada di peternakan itu akan lebih minim dan juga tingkat mortalitas dan juga produktivitas ternak akan tetap terjaga gitu. Oke, betul. Jadi tunggu apa lagi ya? Coba mulai terapkan 3M itu dari sekarang karena itu sangat-sangat menentukan produktivitas ternak dan juga kita akan lebih aman lah ya dengan menerapkan 3 langkah atau 3M dalam menerapkan biosecurity. Jadi biosecurity itu beneran ribet nggak Kak Ayu kalau udah tahu informasi ini? Sebenarnya nggak ribet sih ya sebenarnya, cuman ya butuh konsisten. Betul, itu tadi pekerja dan juga penerapan di lapangan itu harus benar-benar konsisten karena ya itu ibaratnya hanya tindakan di awal aja tapi untuk
jangka panjang gitu ketika untuk memutus rantai penyebaran penyakit dan lain sebagainya, sehingga kan nanti balik lagi ke produktivitasnya dia akan tetap baik gitu kan, sesuai dengan harapan para peternak sekalian gitu. Betul. Jadi itu ya Sobat Farming, coba kita mulai mencoba ya dan juga beralih ke teknologi yang sudah lebih maju dan lebih aman tentunya. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita bahas di episode kali ini. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk komen juga ya di bawah dan juga di-share ke teman-teman Sobat Farming lainnya. Pengalaman yang ada di Betul, lapangan boleh. seperti apa gitu kan, nanti mungkin bisa kita bantu ya di next episode gitu ya, bantu jawab dan kita bantu selesaikan jika ada masalah yang memang belum terselesaikan. Ada pertanyaan juga boleh di komen atau enggak bisa langsung kunjungi website kita ya gitu di www.wikiwaterfilter.com atau agrocomplek.com gitu. Bener banget. Mungkin kita cukupin ya Kak Ayu ya. Kita lanjut. Ya. Terima kasih atas perhatiannya ya sudah menonton video kita kali ini. Semoga teman-teman semua sehat-sehat dan juga jangan lupa saksikan episode kita berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi di kontak di bawah ini. Betul. Terima kasih.